Putin sedang belajar pelajaran yang menyakitkan. Semakin dia mencoba menyensor sebuah revolusi, semakin cepat revolusi itu menyebar. Semakin banyak orang Rusia turun ke jalan, Putin makin menekan perbedaan pendapat sekecil apapun. Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti sekarang telah memenjarakan remaja karena menyanyikan lagu-lagu anti perang. Dengan harapan teror politik ini akan menghentikan pemberontakan. Namun efek Streisand justru menghancurkan rencana Kremlin. Kini, ribuan remaja menyanyikan lagu terlarang di media sosial sebagai solidaritas. Ini sangat mengkhawatirkan bagi Vladimir kecil karena dia tahu musuh sebenarnya bukanlah Ukraina, melainkan rakyat Rusia itu sendiri. Ini bukan paranoia, krisis ini nyata. Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti telah membuka kasus pidana terhadap para oligarki yang diasingkan karena diduga merencanakan kudeta. Putin sangat ketakutan bahwa pemberontakan pemuda yang terlihat ini akan memberi musuh-musuhnya momentum yang mereka butuhkan untuk menyingkirkannya. Sayangnya, seperti halnya segala sesuatu dalam perang ini, semua ini dimulai karena Putin sendiri. Musuh utama Putin adalah dirinya sendiri. Ada sebuah band remaja di Saint Petersburg yang secara rutin membawakan lagu-lagu anti perang di tengah alun-alun kota. Saat saya bilang rutin, saya serius. Mereka sudah melakukannya berbulan-bulan. Lihat penampilan mereka awal tahun ini. Prajurit, di perang manapun kau bertarung, maaf aku akan berada di pihak yang lain. Maaf aku akan berada di pihak yang lain. Sekarang, ini bukanlah band besar dalam arti apapun. Sebenarnya, mereka hanya punya sekitar 8.000 pengikut media sosial saat melakukan ini beberapa bulan lalu. Namun, pertengahan Oktober, salah satu penampilan mereka viral di media sosial Rusia. Itu penampilan yang kamu lihat di awal video. Mereka menyanyikan lagu yang dilarang Putin di Rusia karena menyerukan pergantian rezim. Sekarang masuk akal kenapa Vladimir tidak menyukai lagu ini. Jadi hanya beberapa jam setelah penampilan itu, Putin menangkap penyanyi utamanya bersama dengan 2 pemain drum. Penyanyi utama lagu ini adalah Diana Laginova, dijuluki Noiga yang baru berusia 18 tahun. Namun hanya 2 hari setelah penangkapan mereka, pengadilan di Saint Petersburg menjatuhkan hukuman penjara kepada mereka dengan tuduhan polusi suara. Untungnya, hukumannya hanya 13 hari. Sayangnya, begitu mereka selesai menjalani hukuman 13 hari, polisi Rusia sudah menunggu mereka tepat di luar penjara. Mereka ditangkap lagi dan kali ini mereka didakwa dengan tuduhan mendiskreditkan tentara. Di Rusia, ini merupakan pelanggaran pidana dengan hukuman hingga 5 tahun penjara. Menurut saya, jika ada yang layak didakwa karena mendiskreditkan tentara Rusia, itu seharusnya Putin. Tapi, Anda lihat, Putin berharap bahwa respons cepatnya akan mematikan setiap tanda-tanda pemberontakan. Tapi yang terjadi sekarang justru sebaliknya. Popularitas band ini semakin meningkat setiap hari, baik di dalam maupun di luar Rusia. Mereka telah menjadi semacam selebriti. Dan remaja di seluruh negeri membagikan kutipan dari vokalis utamanya. Dan saya memang ingin membagikan kepada kalian salah satu kutipan yang saya temukan dari wawancara yang dia lakukan. Vokalis utama Noiga membagikan alasan di balik semua tindakannya. Saya kutip, "Seni di Rusia adalah satu-satunya bahasa untuk mengekspresikan pikiranmu. Saya memilihnya dan tidak ingin berbicara dengan bahasa lain." Kutipan selesai. Sekarang, jelas melihat semua wawancara yang telah dia lakukan, itu benar-benar kutipan yang kuat. Selain itu, berdasarkan wawancara yang telah mereka lakukan. Mereka agak tahu bahwa apa yang mereka lakukan akan membuat mereka mendapat masalah dengan pihak berwenang. Tapi mereka tidak menyangka akan mendapat hukuman penjara. Mereka pikir mereka akan menghadapi denda atau sesuatu yang serupa. Karena begini, di Rusia kamu tidak bisa begitu saja melakukan protes tanpa izin. Kedengarannya memang aneh karena bagaimana seharusnya itu berjalan. Kamu ke kantor pemerintah dan berkata, "Hei, bisakah saya izin protes semua hal bodoh yang kalian lakukan?" Dan pejabat pemerintahnya cuma bilang, "Ya, silakan saja, itu tidak akan pernah terjadi. Tidak ada yang akan memberikan izin untuk protes." Dalam situasi ini, Putin sebenarnya mengejar band ini bukan hanya karena melanggar aturan izin itu saja. Dia benar-benar mengejar mereka. Lirik yang mereka nyanyikan bukan hanya soal protes, karena hukuman sudah dijalani. Masalah mulai muncul di sini. Putin berusaha memenjarakan mereka bertahun-tahun, padahal mereka baru 18 tahun dan hanya menyanyikan lagu. Orang Rusia pun sulit mempercayai hal ini.
sehingga muncul gelombang simpati di kalangan warga Rusia di dalam dan luar negeri saat kasus ini diumumkan. Situasi ini sudah begitu besar hingga media asing meliputnya. Lihat saja. Lebih baik mereka tampil di luar negeri untuk orang yang ingin mereka layani daripada di sini. Memercuni pikiran jutaan warga negara kita dan mempromosikan apa yang disebut nilai-nilai non-tradisional. Anak waspada Rusia kini sangat mendukung Loganova di Band Street. Dukungan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Musisi di kota-kota seluruh Rusia telah membawakan lagu-lagu dari agen asing yang ditunjuk dan membagikan video dengan tagar seperti Free Naroko dan musik bukan kejahatan. Pria muda ini, Yevgeny Mikhailov dari Yekaterinburg, ditangkap karena penampilan seperti itu dituduh mendiskreditkan tentara Rusia. Sejak Rusia menginvasi Ukraina tahun 2022, Kremlin banyak berinvestasi dalam apa yang disebut pendidikan patriotik untuk kaum muda. Otoritas Rusia telah mengadakan kelas patriotik di sekolah. Bagi mereka yang tidak menangkap pesan tersebut, ada tuduhan, penuntutan, dan penjara. Jejak pendapat terbaru menunjukkan anak muda Rusia paling banyak mendukung pembicaraan damai dengan Ukraina. Di dalam Rusia, kita sekarang melihat selebaran dan poster di kota-kota seperti Saint Petersburg, Moskwa, Yekaterinburg, dan kota-kota besar lainnya yang menyerukan pembebasan para musisi. Kini remaja lain juga turun ke jalan di kota mereka untuk menunjukkan solidaritas dan bernyanyi. Lagu-lagu yang dinyanyikan band ini, sementara beberapa pendukung juga melakukan protes kecil. Tidak ada yang besar, namun tetap perlu dicatat. Remaja Rusia kini melawan lewat media sosial di Rusia. Sejak penangkapan itu, ribuan video telah dibuat dengan tagar kebebasan untuk Noiga. Noiga adalah vokalis utamanya. Beberapa orang Rusia juga telah membuat petisi di change.org yang sebenarnya saya sendiri tidak tahu ada di Rusia, dan petisi itu sudah hampir mendapat 40.000 tanda tangan saat saya merekam ini. Sekarang saya akan menaruh tautannya di bawah, jadi pastikan untuk ikut menandatanganinya. Saya ragu ini akan berpengaruh, tapi hanya butuh beberapa detik. Pastikan gunakan kode pos Rusia. Di layar terlihat beberapa kode pos Moskow. Jika ingin menandai, pilih salah satu secara acak. Di Moskow, sejumlah remaja membawa petisi ke kantor presiden dan menuntut pembebasan para pesulap di luar gedung. Itu bukan kelompok besar, hanya beberapa lusin orang, tapi tetap patut dicatat. Beberapa minggu lalu, tak ada yang tahu band ini. Awalnya hanya 100 orang menghadiri konser mereka. Kini mereka dibicarakan di seluruh negeri dan luar negeri. Artinya, perlawanan terhadap perang Putin makin kuat tiap hari. Dan seperti pepatah terkenal, kediktatoran pertama-tama runtuh secara perlahan lalu tiba-tiba. Ini mengarah pada laporan mengejutkan dari Telegraph beberapa hari lalu. Putin khawatir kudeta baru saat Rusia mulai goyah. Seperti dijelaskan dalam laporan ini, sistem politik dan ekonomi Rusia akhirnya runtuh akibat perang di Ukraina. Tanda paling jelas dari kecemasan ini adalah tindakan terbaru oleh Dinas Keamanan Federal Rusia atau Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti. Mereka telah membuka kasus pidana terhadap pengusaha yang diasingkan, Mikhail Khodorkovsky, dan anggota oposisi Rusia lainnya. Sekarang kami sudah membahas kasus ini di video sebelumnya, tetapi artikel ini menunjukkan sesuatu yang menarik. Kalian lihat, saat cengkeraman Putin atas kekuasaan di dalam Rusia melemah, dia mencari musuh baru di luar untuk memperkuat kendalinya. NATO saja tidak cukup bagi Putin dan rakyat Rusia, dan itulah sebabnya dia mencoba menciptakan oposisi Rusia sebagai musuh baru. Orang-orang harus membenci, inilah diktator, dasar. Jika tekanan dalam negeri terlalu besar, cukup berikan pengalihan kepada rakyat. Dan cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan menciptakan musuh di luar negeri. Bagi Putin, tekanan domestik makin tak tertahankan. Kementerian Pembangunan Ekonomi Rusia mengumumkan negara itu di ambang kehancuran. Kita tahu bisnis-bisnis sekarat karena suku bunga naik, namun krisis utama justru ada di sistem keuangan Rusia. Bank-bank
terbebani oleh perkiraan pinjaman macet sebesar 200 miliar dolar. Pinjaman-pinjaman ini diberikan kepada produsen pertahanan karena Putin pada dasarnya memaksa bank untuk melakukannya. Sekarang sepertinya bank-bank tidak akan mendapatkan kembali uang mereka. Seolah-olah ini belum cukup buruk, kampanye sukses Ukraina terhadap kilang minyak Rusia menyebabkan kekurangan bahan bakar yang merugikan kantong Putin. Gabungkan semua itu dengan sanksi baru yang diumumkan Presiden Trump yang menargetkan raksasa minyak Rusia. Para analis menilai sistem keuangan sedang kekurangan uang tunai. Namun, saat situasi memburuk, rezim diktator makin brutal. Putin kini memakai alasan upaya kudeta asing untuk memperkuat kekuasaan di Rusia. Kita sudah mulai melihatnya terjadi. Duma negara Rusia sudah menyerukan pemblokiran semua panggilan telepon internasional untuk melindungi warga Rusia. Tentu saja, kita semua tahu Putin sangat peduli melindungi warga Rusia. Sebenarnya, ini upaya memaksa warga Rusia meninggalkan platform asing seperti WhatsApp dan Telegram yang tak bisa dikontrol Putin dan memaksa mereka untuk mengunduh platform ini. Disebut Max, aplikasi ini dibuat oleh Kremlin dan dikendalikan oleh Kremlin. Semua orang, termasuk Rusia, tahu hal ini. Beberapa minggu lalu, Partai Komunis Rusia memprotes langkah Putin. Kami memang buat video soal ini, tapi itu bukan protes besar. Lucu juga, bahkan kaum komunis membenci tindakan Putin di Rusia. Tapi bagaimanapun, kembali ke topik utama. Putin juga menangkap semakin banyak musisi setiap minggunya. Baru minggu ini, Putin telah menangkap 6 musisi karena menyanyikan lagu-lagu yang mengkritik rezim dan mendukung grup musik seperti Stop Time. Stop Time adalah grup yang kita bicarakan di awal video. Saya ingin memberi konteks, ini benar-benar gila. Orang-orang di penjara hanya karena menyanyikan lagu. Saya sudah mencari tahu. Sebagai perbandingan, di Amerika Serikat, tidak ada seorang pun yang pernah dipenjara hanya karena menyanyikan sebuah lagu. Ada satu kasus seorang rapper bernama KK yang masuk penjara selama 55 tahun karena dia menulis lagu tentang pembunuhan yang dia lakukan. Sekarang, tentu saja, seperti yang mungkin sudah kalian duga, hukuman itu dijatuhkan karena pembunuhannya. Tapi lagunya membantu jaksa mempercepat proses persidangan. Namun di Rusia Raya, situasinya memburuk sangat cepat. Kamu bisa dipenjara bukan hanya karena bernyanyi, tapi juga hanya karena mentweet lirik lagu Rusia lama. Seorang profesor Rusia mentweet lagu Rusia dengan lirik, "Lebih baik mati berjuang daripada hidup seperti budak." Ternyata, menurut Putin, ini terlalu berbahaya bagi masyarakat. Dan sekarang pria ini telah berada di sistem pengadilan Rusia selama 12 bulan terakhir. Dia belum mendapatkan putusan atas kasusnya, tapi selama ini dia sudah tinggal di penjara. Dengarkan apa yang dia katakan di ruang sidang. Bagaimana perasaanmu? Saya melihat apa yang terjadi ini seperti sirkus, di mana perannya dimainkan oleh badut-badut jahat dari film horor. Tapi ternyata bukan menakutkan, melainkan menyedihkan dan absurd. Seperti yang Anda pahami, saya dituduh mencoba merongrong negara dengan lagu-lagu. Ini menakutkan, kasus pertama untuk ini. Dan belum pernah ada yang punya ide seperti itu sebelumnya. Saya punya 2 lagu, satu lagu pramuka dari 1920-an dan satu lagi dari 1932. Ini tentang datang kepada bagaimana lebih baik mati di medan perang daripada hidup dalam belenggu seperti budak. Dan orang-orang yang memenuhi kasus time berpikir seperti yang dibayangkan semua orang. Ini saya mengambil sebuah lagu lalu mengunggahnya di VKontak. Dan negara adidaya nuklir, ekonomi keempat di dunia, semuanya langsung runtuh. Saya tambah kasih satu lagu lagi, supaya tidak terjadi apa-apa. Saya lanjutkan niat kriminal saya, luar biasa. Tidak terjadi apa-apa lagi. Dari sini saya bisa menyatakan hal berikut. Ini cerita seorang perempuan yang berdiri dengan pistol di kepala orang-orang yang melakukan penyelidikan, mengajukan dakwaan, atau memperpanjang penahanan saya setiap 2 bulan. Semua orang ini bertindak secara sukarela, dipandu oleh pertimbangan keuntungan pribadi, berusaha mencari muka di hadapan atasan mereka. So itulah sebab saya berikan passion kepada seorang penulis seperti itu. Mereka seharusnya dicukur atau disembelih. Warisan mereka turun-temurun hanyalah kuk, lonceng, dan cambuk. Tapi aku melihat orang-orang ini yang datang untuk mendukungku. Di sini biasanya aku mengutip Pushkin ya, karena dalam 200 tahun sejak zaman Pushkin tidak ada yang berubah di Rusia.
Bangsa-bangsa damai Grey, panggilan kehormatan tidak akan membangunkan kalian. Mengapa kawanan membutuhkan anugerah kebebasan? Mereka harus disembelih atau dicukur. Warisan turun-temurun mereka adalah kuk, lonceng, dan cambuk. Ya, itu saja hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Video ini sudah jelas menunjukkan bahwa Putin bukan penggemar kaos kaki. Jadi saya menulis satu untuk dia. Izinkan saya mencoba ini. Perang 3 harinya masih memuat. Kilang kehabisan bensin, kerjanya tersendat. Dia menargetkan Kiev tapi terjebak lumpur. Sekarang tentaranya berjalan dengan vodka dan darah. Saya akui vokalnya memang tidak terbaik, tapi untuk penulisannya saya bangga. Kalau kalian suka tulisan seperti itu, pastikan cek Substack kami di bawah. Itu adalah tautan pertama di deskripsi. Kami baru mulai, jadi dukungan kalian sangat penting. Itu saja dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya.